Halo semuanya, kembali lagi di Tech Talk Vet bersama saya Dr. Hewan Putri Aisyah Hanifah, dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yaitu Dr. Hewan Dita Sarvina. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dokter sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dong. Oke, jadi hari ini kebetulan ada Dokter Dita. Beliau ini sudah berpraktek di hewan kecil kurang lebih selama 4 tahun ya dok ya? Ya kurang lebih dok. Oke, jadi Dokter Dita mau sharing sama kita semua tentang anemia pada hewan kecil. Nah dokter, boleh dijelasin nih anemia itu apa sih sebenarnya? Anemia itu secara garis besar seperti penurunan sistem sel darah merah ya dok, atau eritrosit di dalam tubuh hewan gitu dok. Oke, jadi kondisi di mana sel darah merah itu mengalami penurunan. Ya benar. Ciri-cirinya tuh gimana dok? Ciri-ciri atau tanda-tanda klinis itu banyak banget, itu sering terjadi seperti lesu dok. Lesu. Kayak sering yang kelamaan tidur gitu, lemas, nggak bertenaga. Benar dok. Oke, ada lagi? Ke mulut ya dok, bagian mulut, mukosanya atau gusi mulutnya kayak pucat, putih, bahkan bisa menyebabkan kekuningan gitu sih. Oke, itu biasanya terjadi pada hewan yang mengalami apa dok? Anemia itu. Anemia itu. Jadi anemia ini gejala atau penyakit dok? Jadi kalau anemia itu sebenarnya gejala dok. Gejala dari suatu penyakit. Gejala dari suatu penyakit. Oke, jadi penyakit yang mengakibatkan timbullah gejala klinis si anemia Benar, ini. dok. Contoh penyakitnya apa itu dok? Kalau contoh penyakitnya itu kayak disebabkan dari kutu dok. Oh, parasit. Parasit, benar. Kutu berarti parasit eksternal. Iya benar. Parasit internal seperti cacing itu bisa juga dok. Bisa juga. Iya, kayak di dalam pencernaan atau organ lain yang bisa menyebabkan suatu organ itu ada perlukaan dok. Nah, biasanya gejalanya itu kalau di pencernaan pupnya jadi hitam gitu dok. Hitam pekat gitu dok. Tapi memang masih dalam skor pup yang bagus gitu dok. Cuman warnanya yang hitam pekat. Oh, berarti secara konsistensinya mungkin pupnya masih bagus, tapi warnanya itu kok sudah kehitaman, padahal di situ ada blood loss gitu. Benar, ya dok ya. Berarti disebabkan oleh parasit eksternal maupun internal. Kemudian bisa disebabkan apa lagi dok anemia ini? Biasanya nggak hanya dari kutu aja dok, kayak lebih ke trauma, bisa kucingnya habis kecelakaan ditabrak, atau bisa trauma habis berkelahi dengan kucing lain gitu. Mengakibatkan pendarahan. Benar gitu. Oke, terus apa lagi dok? Selain diakibatkan karena bertengkar dan tabrakan mungkin kasusnya? Biasanya di ini sih dok, dalam operasi itu bisa juga kayak pendarahan gitu dok. Tapi kalau misalnya hewan yang mengalami kesulitan melahirkan, distokia seperti itu, nah itu bisa mengakibatkan blood loss juga nggak dok? Nah biasanya kalau distokia itu kan susah merejan dok. Nah biasanya karena keseringan merejan bisa menyebabkan yang dikeluarkannya itu darah gitu dok. Oke. Terus kalau kasus yang lain, misalnya dari case maternity atau kehamilan yang bisa mengakibatkan blood loss tuh kira-kira apa lagi ya dok? Kayak keguguran gitu bisa nggak sih dok? Bisa kalau keguguran dok. Jadi kan yang tadinya harusnya anaknya bisa lahiran normal, jadinya karena belum waktunya itu lahiran dia sudah keguguran sendiri dok gitu. Kayak mungkin pergerakannya lebih banyak, aktivitasnya lebih aktif, kayak kucingnya itu nggak yang dikandangin lagi masa kebuntingan gitu. Terlalu lincah. Terlalu lincah. Nah, jadi sebenarnya anemia itu adanya penurunan sel darah merah atau kondisi hewan itu mengalami blood loss. Jadi entah sel darah merah itu bisa berkurang karena keluar terus menerus atau dihisap oleh
internal parasit maupun eksternal parasit. Nah, jadi karena anemia itu merupakan suatu gejala dari satu penyakit, berarti kan pet owner harus tahu nih ciri-ciri yang khas banget bahwa hewan itu mengalami anemia, yaitu tadi dokter bilang pucet gitu Benar, kan. Dok. Nah, pada kondisi gimana sih pet owner itu bisa bawa hewannya itu ke dokter hewan kayak gitu, atau ada yang rasa oh pada kondisi kayak gini nih belum perlu kita bawa nih kayak gitu, atau pada kondisi seperti ini kita sudah mulai harus bawa ke dokter hewan. Nah, dokter bisa jelasin. Nah, biasanya kalau anemia itu sendiri kan enggak yang langsung kucingnya langsung ngedrop gitu, Dok. Ada kucing yang masih aktif, lincah, tapi sebenarnya dia sudah menunjukkan tanda-tanda seperti pucat pada bagian hidung atau paw ya, atau bagian mulut, namun owner tidak terlalu memperhatikan seperti itu. Jadi kayak masih aktif nih, Dok, sebenarnya, tapi kok tiba-tiba kemarin tuh masih aktif, masih mau makan, Dok, tapi kok tiba-tiba hari ini sudah lemas, tidak mau makan gitu. Padahal sebenarnya hal seperti itu tuh udah mungkin kemarin udah ada gitu, Dok. Tapi kan pet owner ini kan nggak yang 1 kali 24 jam untuk ngelihat si kucingnya beraktivitas seperti itu, Dok. Tidak dia juga tidak menunjukkan gejala yang terus menerus. Benar, Dok. Iya. Oke, berarti dari tingkah laku, perubahan tingkah laku, kemudian dari pup tadi ada dari pup yang sudah mulai kehitaman, terus kondisi pucat tadi mulut ya. Nah, kondisi yang seperti apa hewan itu sudah mulai bisa dibawa ke dokter hewan? Kalau kelihatan seperti dari pup tadi, Dok, sebenarnya sudah bisa ya dibawa ke dokter hewan, walaupun pupnya masih dalam keadaan fesesnya bagus tadi ya, Dok, ya, konsistensinya masih bagus. Atau kalau dilihat makannya sudah mulai berkurang, dia masih mau makan tapi sudah mulai berkurang gitu, Dok, dan boleh langsung dibawa kayak cek darah, atau mungkin dikonsultasikan ke dokter hewan terdekatnya, ditanya, Dok, kenapa kucingnya tingkah lakunya di rumah sudah mulai berkurang gitu. Oke. Tidak seperti biasanya. Iya. Alangkah baiknya kita langsung coba bawa ke dokter hewan terdekat. Bahkan juga pet owner suka menyepelekan dengan hal parasit kutu gitu, Dok. Kayak, Dok, ini kutu bulu aja kok gitu. Oh, ada yang ada, Dok. Hanya kutu aja gitu. Tapi bahkan dia ngomong, sudah pernah, Dok, saya kasih tetes kutu, tapi hanya sekali dan tidak diulangin seperti itu sih. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang parasit nih, bahwa parasit itu baik yang eksternal maupun internal itu bisa mengakibatkan anemia. Nah, dokter kan tadi ada nyinggung soal kutu, berarti kita bahas tentang parasit eksternal dulu. Nah, tetes kutu itu, Dok, dianjurkannya berapa kali sih pemberiannya dalam 1 tahun? Kalau misalnya untuk kucing yang atau hewan lain yang memang kutunya lumayan parah, Dok, biasanya itu setelah vaksin atau sebelum vaksin itu ditetes dulu atau mandi dulu baru tetes kutu, karena di tetes kutu itu tidak boleh mandi kurang lebih 1-2 minggu gitu, Dok. Nah, untuk pengulangan ketika dia memang kutuannya parah, biasanya kita anjurkan 2 minggu lagi balik untuk tetes lagi. Untuk pengulangan. Iya, benar. Habis itu kalau untuk maintain-nya itu berapa kali? Biasanya kan setelah sekali ditetes 2 minggu, kemudian pengulangan. Habis itu kapan lagi tuh dalam rentang waktu 1 tahun? Biasanya 3 atau 6 bulan sih, Dok, dalam 1 tahun. Nah, kalau misalnya internal parasit cacing, pemberian obat cacing itu gimana, Dok? Kalau pemberian obat cacing itu, misalnya dia cacing yang terlalu berat sampai muntah cacing ya, Dok. Biasanya dia hari ini kasih obat cacing, nanti seminggu kemudian balik lagi untuk diberikan obat cacing. Pengulangan. Iya, pengulangan itu gitu, untuk Dok. maintenance-nya? Untuk maintenance-nya biasanya usia di bawah 1 tahun, kita anjurkan untuk 1 bulan sekali, Dok, diberikan obat cacing. Nah, tapi kalau untuk di atas 1 tahun usianya, jika dia outdoor di luar rumah, boleh diberikan 3 bulan sekali. Nah, karena kan suka berkeliaran tuh, Dok, kemana-mana. Kita nggak tahu makannya apa gitu ya, Dok. Tapi kalau dia indoor, di dalam rumah boleh 6 bulan sekali gitu, Dok. Oke. Jadi itu ya Powerens bisa dicatat untuk pemberian antiparasit eksternal dan antiparasit internal. Nah, saya pernah nih dapat kasus nih, Dok, sharing kasus ya. Jadi dia itu
kutuannya parah. Tapi kucingnya tergolong besar ya, bobot badannya itu kurang lebih 5 kiloan lah kayak gitu, kucing jantan. Tapi ternyata kutunya tuh banyak banget kayak gitu. Nah, datang ke vet waktu itu sudah dalam kondisi lemas ya, pokoknya udah nggak bisa berdiri lagi lah kayak gitu. Ketika saya periksa ternyata kutunya banyak banget dan hewan sudah mengalami anemia yang parah ya, seperti itu ya dok ya. Kemudian ownernya itu bersikeras bahwa hewannya tuh harus sembuh dan pasti sembuh, karena ya ini toh cuma kutuan doang. Tapi kutunya tuh udah parah banget dok, udah banyak banget, sampai kayak kita bisa lihat segerombolan kutu di situ di bulunya itu kayak gitu. Nah, tapi ternyata hewan itu tidak bisa tertolong kayak gitu. Dokter bisa sharing nggak kira-kira nih, kenapa sih kok hewan kutuan saja bisa mati gitu, bisa mati karena anemia itu? Kira-kira menurut dokter kenapa tuh? Nah, biasanya dok, kalau di parameter darah itu kan ada namanya hemoglobin ya dok, ketika kita cek darah. Nah, hemoglobin itu sebenarnya berperan penting di dalam tubuh kucing tersebut. Nah, yang dimana sel darah merah itu diangkut ke bagian hemoglobin itu gunanya untuk oksigen yang mengantar ke seluruh tubuh dok. Nah, jadi oksigen di dalam darah kemudian diantarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau di dalam tubuh dia sendiri hemoglobinnya itu rendah, nah itu yang bisa menyebabkan dianya kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan kematian dok. Gitu. Jadi karena oksigennya itu nggak nyampe ya ke organ-organnya. Nah, jadi Paurens mungkin perlu tahu bahwa sekalipun ada oksigen di kehidupan ini, tapi untuk sampai ke organ itu di tubuh itu membutuhkan hemoglobin. Hemoglobin itu ada di dalam sel darah merah. Jadi kalau sel darah merahnya sudah berkurang, otomatis hemoglobinnya juga pasti berkurang ya dok ya. Nah, hemoglobin itu seperti bus yang mengantarkan oksigen menuju organ target. Misalnya tujuannya mau ke otak kah, mau ke ginjal, mau ke paru-paru, limpa, hati, dan segala macam gitu. Kalau tidak ada HB ya oksigen itu tidak bisa berperan penting juga. Iya, tidak bisa tersalurkan gitu. Nah, jadi apabila organ itu tidak mendapatkan pasokan oksigen, ya tentu organ-organ itu akan mengalami yang namanya kematian jaringan, malfungsi, dan lain sebagainya. Makanya kita sering ketemu ya dok, kalau misalnya hewannya itu udah anemia, udah pucet banget, sebelum mati dia pasti kejang-kejang dulu. Iya, benar dok. Karena oksigen itu nggak nyampe ke otak. Nah, jadi otak mengalami malfungsi, ya kemudian dia mengalami kejang-kejang sebelum mati. Jadi Paurens semua tetap menjaga kesehatan kucing-kucingnya, anabul-anabulnya. Jangan lupa diberikan vaksin, tetes kutu, dan obat cacing yang rutin. Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan lagi nih buat pet owner terkait dengan anemia. Paling banyak experience tentang kutu itu sih dok, kalau untuk anemia ya, karena itu penting banget sih untuk tetes kutu, obat cacing itu juga penting. Bahkan juga ada owner kayak nggak apa-apa sih dok, nggak dikasih obat cacing juga dia baik-baik aja, tapi kemudian dok muntah cacing, dok nggak mau makan, busung lapar, dan segala macamnya. Itu banyak banget busung guys. Lapar. Iya, itu banyak banget. Ternyata di dalam perutnya itu cacing semua dok. Ya, jadi perutnya gendut tapi badannya kurus. Itu ngeri banget dok. Sama ini ya, paling Paurens perlu tahu bahwa kalau hewan itu sudah mengalami anemia, kadang kita itu sudah tidak bisa mengobati dengan vitamin darah aja. Kadang hewan itu membutuhkan transfusi darah untuk menjalankan fungsi tubuhnya seperti sedia kala. Tidak mengobati, tapi minimal dia tidak terlalu fungsional lah, kehilangan fungsinya kayak gitu. Dan para pet owner mesti tahu bahwa donor darah di hewan itu tidak semudah donor darah di manusia. Jadi itu lebih komprehensif dan complicated.
Jadi saran saya hindarilah donor darah itu, jaga darah kucing-kucing kita untuk tetap ada di dalam tubuh dengan memperhatikan maintenance kesehatannya. Mungkin itu aja kali ya dok ya. Iya. Yang penting bawa kucing ke dokter hewan tidak dalam keadaan sakit dulu baru dibawa gitu. Yang penting Iya. dalam keadaan sehat boleh dikonsultasikan, mungkin segi dari nutrisi ya dok ya, makan atau dan lain sebagainya nggak masalah, cuman kayak konsultasi aja, dokternya juga nggak ngegigit kok. Iya. Gitu. Banyak kan digigit sama pasien gitu. Banyak kan kita yang digigit guys sama pasiennya gitu. Oke deh. Terima kasih Pauren semua yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Saya dan Dok Dita undur diri dulu. Bye bye. Bye.